Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan bab baru, bab 3 tentang virus ya. Nah, di sini virus itu dikatakan sebagai makhluk peralihan ya. Makhluk peralihan di sini maksudnya gini, dia bisa dikatakan benda mati atau tidak hidup, juga bisa dikatakan benda hidup. Nah, kebetulan sekali kita bahasan tentang virus seperti yang sekarang ini sedang lagi pandemi ini ya, karena virus corona. Nah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tadi tentang virus makhluk peralihan ya. Oke, saya tulis dulu. Makhluk peralihan ya. Jadi saya ulangi lagi, dimaksud makhluk peralihan sendiri tadi dia bisa dikatakan benda mati maupun bisa dikatakan benda hidup. Nah, alasan dikatakan benda mati ini ada alasan beberapa ya. Yang pertama, benda mati otomatis dia tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti dan organel sel. Sementara ada juga bisa dikristalkan karena makhluk hidup itu tidak bisa dikristalkan ya. Selanjutnya ada juga apa ini namanya, dikatakan dia hidup jika dia bereproduksi, tapi dengan syarat harus ada inangnya ya. Inang di sini maksudnya makhluk hidupnya. Nah, adapun nanti ada tahap-tahap reproduksinya. Nah, di sini virus digolongkan sebagai makhluk hidup dengan alasan tubuhnya tersusun dari asam nukleat atau kita kenal dengan DNA, RNA ya. Nah, mampu bereproduksi, jelas ini ciri-ciri makhluk hidup. Paling utama ciri-ciri makhluk hidup supaya tidak punah, selalu melakukan yang namanya reproduksi. Nah, ini contoh struktur tubuh virus ya. Virus itu sebenarnya bukan bentuknya seperti ini aja ya. Jadi ada macam-macam bentuk virus. Ini saya ambil contoh virus bakteriofag ya. Nah, di sini tapi bagian-bagiannya kurang lebih sama, yang mana tersusun atas kepala, leher, dan juga ada ekornya. Adapun masing-masing ada fungsinya nanti di reproduksinya. Nah, di sini kalian bisa lihat yang bentuknya seperti segi enam itu kapsid atau kepalanya atau selubung protein. Nah, di sini yang seperti ular ini ya, ini ceritanya DNA-nya. Ini yang mampu bereproduksinya. Selanjutnya ada leher. Selanjutnya ada selubung ekor. Terus ada kayak bentuk serangga ya. Jadi kayak kaki-kakinya itu serabut ekornya. Terus ada lempeng dasarnya. Ya, mungkin kalau kalian bisa lihat di kursi yang bisa muter-muter ya, kurang lebih ini seperti contoh virus bakteriofag. Nah, adapun di sini jarum penusuk. Ini nanti berfungsi di tahap reproduksinya. Nah, ini kurang lebih pembahasan struktur ataupun bahas tentang ciri-ciri virus sendiri ya. Jadi ingat, bentuk virus tidak seperti ini. Yang kalian ada tahu juga, virus corona kan bentuknya bulat, terus kayak ada jarum-jarumnya ya, karena memang bentuknya berbeda-beda. Saya tadi menerangkan ini contoh bakteriofag virusnya. Oke? Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang tahap reproduksi virus. Ya, ingat, virus bisa reproduksi jika ada inangnya. Ya, inang itu maksudnya perantaranya. Kita bisa terkena virus karena kita hidup ya. Nah, di sini kita lagi bahas virus corona ya, sedang pandemi seperti ini. Sebenarnya kita itu melawannya itu bakterinya ya. Jadi kayak kita benar-benar jaga kebersihan, benar-benar harus pakai masker, hand sanitizer, karena di situ kita sebenarnya melawan bakterinya ya. Nah, di sini saya ambil contoh sel yang akan ditumpangi atau yang menjadi inang itu si bakteri. Nah, di sini ada tahap-tahap reproduksinya. Ada 5 tahapan. Yang pertama, absorpsi. Apa itu tahap absorpsi? Absorpsi itu saya digambarin nomor 1 ini, ya. Gampangannya ini tahap nempel, ya. Apa yang nempel? Yang nempel baru bentuk virus ini. Baru nempel di mana? Nempel di sel bakterinya, ya. Sel bakteri ini si inangnya, ya. Nah, ini ceritanya sel bakteri. Ingat yang saya kotak terus ini ceritanya namanya makhluk hidup ya, berarti punya sel, punya organel, punya dinding sel. Nah, ini secara sederhananya ya. Terus yang nempel ini, inilah si virusnya, ya. Nah, ini tahap absorpsi nempel. Jangan sampai ketukar dengan tahap yang kedua, tahap penetrasi. Penetrasi atau injeksi atau bahasa kita itu
menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel bakterinya. Nah, ini perbedaannya nih di nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1, ekor yang jarum penusuk baru nempel di sel bakteri. Tapi yang kedua, ini sudah masuk ke dalam sel bakterinya, ya. Injeksi, nyuntik, ya. Selanjutnya ada tahap ketiga atau sintesis. Di tahap ketiga ini, DNA virus tadi sudah masuk ke dalam sel bakteri sehingga dia akan mengolah, ya, istilahnya dia akan, kalau pada manusia istilahnya kayak sedang mengandung, ya. Jadi ini si virusnya tadi istilahnya akan membentuk koloni-koloni baru, ya, di dalam sel bakteri, ya. Nah, di sini nanti yang keempat ada tahap pematangan, ya. Kalau pada manusia kan saya gambarkan makhluk hidup, ya. Kalau makhluk hidup sampai nanti menjadi individu baru kan, yang pertama kita tahu yang melalui reproduksi atau fertilisasi atau kawin, ya, yang mana ketemunya sel telur atau ovum dan sel sperma, ya, kawinkan, nanti kan jadi zigot, ya, nanti jadi zigot jadi embrio, ya, nanti kalau sudah berkembang jadi janin, baru kalau lahir jadi bayi. Nah, jadi kalau kita orang umum, orang awam, simpelnya kan ibu ngandung, ada janinnya. Sebenarnya ada tahap-tahapannya, ingat, kalau baru jadi namanya zigot, terus ada embrio, janin, dan baru lahir bayi. Sama seperti virus pun, ya, tadi mungkin pada saat tahap pertama ini baru ketemunya sel telur dengan sel ovum, sel telur dengan sel sperma, ya. Jadi saya dianalogikan dengan yang makhluk hidup pada umumnya. Nah, kalau yang tahap 2 tadi ini penetrasi atau injeksi, ini mungkin sudah jadi zigot, ya. Nah, pada tahap ketiga sintesis ini sudah berkembang biak jadi embrio. Nah, tahap keempat ini tahap pematangan, maksud di sini dia sudah jadi janin. Kalau janin otomatis kan sudah memiliki organ-organ, sudah ada sistem-sistemnya, ya, karena kan hidup di dalam rahim ibu juga, ya. Nah, ada pun tahap terakhir lisis, ya, lisis itu pecah, ya. Apa yang pecah? Yang pecah sel bakterinya. Ini nanti ada 2 siklusnya, ya. Siklusnya itu nanti saya jelaskan lagi. Yang pertama ada siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, tahap-tahap reproduksi virus ini sering sekali keluar di soal-soal. Biasanya dalam bentuk gambar seperti ini, kalian suruh mengurutkan dari 1 sampai 5. Jadi nggak boleh acak-acakan, nggak boleh. Saya pematangan dulu, langsung lisis, terus habis lisis absorpsi, salah, ya. Jadi harus berurut-urutan. Nah, yang sering ketukar saya tekankan lagi nomor 1 dan nomor 2. Ingat, nomor 1 itu virusnya baru nempel. Kalau nomor 2 sudah masuk ke dalam sel bakterinya. Nah, untuk gampang mengingatnya saya bikin singkatannya, ya, tahap-tahapannya biar kalian mudah untuk ingatnya itu. Saya bikin singkatannya tuh. Oke, tahap-tahapannya itu. Jadi gini, kalian ingat-ingat aja, ya. Bu, aneh banget, gak apa-apa, ya. Yang penting kalian mudah untuk ingatnya. Apes, tangan, lisis, maksudnya absorpsi, nempel, penetrasi, injeksi atau menyuntikkan, sintetik tadi bercampur, ya, antara sel DNA virus dengan DNA bakteri. Pematangan istilahnya sudah mau siap untuk dilahirkan virus tersebut, ya, dan akhirnya lisis pecah, lahir, gampangannya seperti itu, ya. Jadi kalian ingat-ingat apes, tangan, lisis, ini udah berurutan. Nah, tadi ada tahapannya atau siklusnya, ya. Siklusnya yang membedakan virus tersebut melalui tahap-tahap ini ada 2 siklusnya. Apa aja siklusnya? Yang pertama ada siklus litik, ada yang kedua ada siklus lisogenik. Apa yang disebut dengan litik dan lisogenik? Secara umum tahap-tahapannya sama semua seperti ini, apes, tangan, lisis. Tapi yang membedakannya, jika litik ini sel bakteri sampai pecah, ya. Ini yang membedakan kenapa kok pecah. Di sini inangnya lemah, ya, sehingga
inangnya itu kalah sehingga virus yang menang. Beda dengan siklus lisogenik. Kalau siklus lisogenik di sini gampangannya ini inangnya kuat ya. Jadi kita pun kan secara alami memiliki sistem imun ya. Itu yang paling diutamakan sebenarnya secara alami. Tadi kita bisa melawan virus tanpa obat ataupun apa jika imunitas kita itu bagus ya. Jadi ingat, tahap-tahapannya sama pada siklus litik maupun siklus lisogenik. Yang membedakannya di sini ialah inangnya ya. Inang itu bisa bakteri, bisa manusia sendiri, bisa hewan ya. Nah, inilah kurang lebih pembahasan tentang virus di struktur. Tadi sudah kita bahas ya struktur. Ini yang contoh tadi bakteriofag. Terus tadi dikatakan makhluk peralihan. Terus ini kurang lebih reproduksi tentang virusnya. Jadi kalian ingat-ingat apes tangan lisit ya. Jadi maksudnya tanpa lihat pun kita langsung tahu A-nya absorpsi, nempel, P-nya itu penetrasi atau injeksi atau nyuntikan DNA-nya, S-nya itu sintetik, dia mulai bercampur antara DNA virus dengan DNA bakteri. Pematangan tangan, maksudnya di sini dia sudah siap untuk melahirkan. Dan terakhir, litik, lisis, pecah. Ini yang membedakan dialitik dan lisogenik. Ingat, kalau litik inangnya lemah, kalau lisogenik inangnya kuat. Berarti bagaimana kalau ini? Ini berarti yang saya gambarkan contoh dari litik ya. Tapi kalau lisogenik bagaimana? Kalau lisogenik kemungkinan bakterinya akan bertahan hidup. Terus apa? Mungkin hanya sebagian, ada yang sudah bercampur antara DNA virus dengan DNA bakterinya, tapi dia tetap menang. Intinya inangnya kuat begitu. Jadi tetap ya kita juga harus jaga imunnya. Pas kebetulan bagi masa-masa pandemi seperti ini, imun pun sangat ngaruh dari kita makan, dari kita jaga kebersihan, dan juga yang terutama itu sebenarnya kontrol emotion ya, atau stresnya, karena itu bisa mempengaruhi hormon-hormon di dalam tubuh kita yang mana bisa memacu tentang imunitas kita. Oke, mungkin pembahasan kali ini saya cukupkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.